Musuh jadi sahabat bisa. Teman jadi musuh realita. Hewan jadi sahabat sangatlah mungkin. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya itu sebuah kepastian. Ikuti penjelasannya sampai selesai. Shalom Bapak Ibu, Bro and Sis yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Reli, dalam program Back to the Bible. Dalam program ini kita akan membahas banyak hal yang Alkitab catat. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itu yang akan kita bahas. Kita akan pelajari bersama. Tema kita kali ini adalah manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah dalam bahasa Latin, yaitu Homo homini lupus, yang artinya manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Ini adalah gambaran tentang sifat manusia yang sudah berdosa, yang kecenderungannya adalah berbuat jahat terhadap sesamanya. Kalimat ini dipopulerkan oleh Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Dia adalah seorang anak pendeta yang menjadi seorang filsuf, menjadi seorang sejarawan, seorang ilmuwan yang sangat terkenal di Inggris. Homo homini lupus, istilah ini terdapat dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Leviathan. Saudara mungkin sudah pernah mendengar kata Leviathan ini. Makhluk monster menyeramkan yang ada dalam mitologi Yahudi dan juga ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Makhluk yang sangat kejam, yang sangat bengis, yang hidup di lautan, di mana keberadaannya, kehadirannya itu menjadi ancaman bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, apa kaitan Homo homini lupus itu di dalam Alkitab? Ketika manusia menjadi serigala bagi sesamanya, mencari waktu dan kesempatan yang pas untuk berbuat jahat kepada sesamanya. Apakah ini terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah ini pernah terjadi di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab? Mari kita buka di dalam kitab Mika pasal 7, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Jadi musuh itu tidak berada di luar, tetapi berada di dalam. Baik dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup organisasi, ruang lingkup dalam sebuah pemerintahan. Orang-orang di sekitarnya menjadi musuh satu dengan yang lain. Kitab Mika ini menggambarkan bagaimana suasana moral, kemerosotan moral bangsa Israel berada pada titik terendah. Terjadi dekadensi moral di sana. Sistem pemerintahan yang korup, hakim mudah disuap, hakim mudah dibeli, pengadilan mudah dibeli. Pemerintah menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Bisa terjadi pertumpahan darah, saling memangsa satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memberontak terhadap orang tua? Bagaimana mungkin suami tidak lagi mempercayai istri yang berada di sampingnya? Bagaimana mungkin hubungan antara mertua dan menantu yang sudah disatukan dalam sebuah keluarga pun bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Saya berharap dan tentunya kita semua berharap agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga cemara. Kita mengharapkan seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana keluarga yang rusak,
keluarga-keluarga yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Suami memutilasi istri, sadisme terjadi di dalam keluarga. Istri menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suami. Bapak memperkosa anak kandung. Anak mempolisikan orang tua kandung hanya gara-gara warisan. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala, terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam organisasi gereja, sesama pendeta saling menyesatkan, bermusuhan hanya gara-gara beda tafsir. Tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Seolah-olah saat ini kita kembali kepada masa kegelapan gereja, di mana ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, akhirnya keputusannya ada yang harus dihukum. Dihukumnya dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup, dikucilkan. Keadaan gereja sekarang pun antara gereja yang satu dengan gereja yang lain saling menjelek-jelekan. Gereja A menghina gereja B dalam tata cara ibadah. Kok model ibadah seperti di dalam kuburan? Gereja B menghina gereja C. Begitu dalam juga soal ibadah. Ibadah kok seperti di diskotik? Hal-hal ini terjadi di dalam lingkungan gereja. Ini berita baru beberapa hari yang lalu saya baca. Seorang pendeta yang terkenal dari Nigeria, TB Joshua yang sudah almarhum. Dia pernah melayani di Indonesia. Dan ibadah yang dihadiri dengan ribuan orang. Hamba Tuhan ini terkenal sangat hebat. Tapi sekarang dia dituduh memperkosa dan menyiksa beberapa pengikutnya. Bayangkan saudara-saudara, kalau berita ini benar, betapa menyedihkan dan memprihatinkan kondisi kekristenan. Homo homini lupus juga bisa terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diperlihatkan bagaimana adanya orang-orang yang tidak memiliki etika, tidak tahu berterima kasih, lupa jasa orang. Awalnya berteman, bersahabat, sekarang menjadi seteru. Orang-orang bisa saling menusuk dari belakang, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan. Lupa diri bahwa mereka itu pernah didukung, dibantu baik secara materi, baik secara tenaga, sehingga mereka bisa menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, dan lain-lain. Mereka pun bisa menduduki posisi-posisi yang baik di dalam perusahaan. Sekarang mereka berubah menjadi orang-orang yang akhirnya menyerang, memfitnah, menyampaikan berita bohong. Inilah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya di hampir semua kehidupan. Pesan rohani yang bisa kita dapatkan adalah jangan pernah menaruh harapanmu kepada manusia, sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang saat ini berada di dekatmu. Mereka bisa berubah. Jangan pernah menaruh harapanmu kepada presiden yang nanti akan terpilih. Siapapun nanti presiden yang akan terpilih, kita harus siap untuk menerima. Fenomena yang terjadi adalah ketika ada event atau ada pemilihan umum, kita memilih presiden, dan wakil presiden. Bisa terjadi perbedaan di dalam keluarga. Yang satu memilih yang ini, yang satu memilih yang ini. Dan bisa terjadi permusuhan di dalam keluarga. Saya hanya bisa memberikan pesan. Siapapun yang nanti terpilih, kita harus tetap menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Dan ingat, jangan pernah menaruh harapanmu kepada siapapun, termasuk kepada presiden yang nanti akan terpilih. Mereka juga masih manusia yang bisa berubah. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah dalam hal kasihnya kepada engkau. Dalam hal cintanya kepada engkau. Dia akan tetap menjadi sahabat. Dia akan tetap menjadi orang yang selalu menyediakan waktu untuk menjadi
tempat bagi saudara mencurahkan isi hati, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini homo homini lupus itu terjadi dalam kehidupan keluargamu, terjadi dalam kehidupan bergereja, terjadi di mana saja. Kita punya harapan di dalam Tuhan, bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong dan membela kita. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like dan komen, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman, kepada keluarga, dan silakan tekan tombol lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi pada saat saya mengupload video-video saya berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.